Aku nggak mau mengglorifikasi movement ini ya, Ya, karena kan paham. banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan. Jadi ketika Mas Bilal bilang kalau banyak teman-teman yang punya banyak sekali pertimbangan dan Ya, hitungan, which is good. ya. Lebih baik sangat bersiap daripada sangat ceroboh kan. Iya sih, ya. Nah, dan ketika banyak pertimbangan dan perhitungan ini bisa dilewati, berarti langkahnya udah mantep nih, karena melewati banyak pertimbangan dan perhitungan tadi gitu. Nah, kalau aku sendiri pertimbangannya jelas. Pertama faktor ekonomi ya, yang aku ya pisau bedah ekonomi itu selalu paling objektif menurutku ya, karena paling bisa diukur gitu. Karena kita bisa menanggalkan atau melepas bias-bias yang mungkin terjadi gitu. Secara ekonomi ini move yang bagus atau enggak gitu. Karena ketika aku jadi PNS, tentu konflik of interest itu banyak banget yang akan terjadi gitu. Ya. Apalagi aku di bidang yang terakhir aku di situ itu jabatan fungsional peranata humas. Aku ngurusin PR. Ya. Terus aku konten di YouTube. At the end of the day ada banyak faktor eksternal yang nggak bisa aku kendaliin nih. Dinamika politik di pemerintahan, entah nanti menterinya ganti, entah nanti presidennya ganti, entah arah kebijakannya ganti. Tapi di sisi yang lain, awal-awal channel aku itu kan ada dua fondasi nih. Satu ekonomi, kedua videografi justru editing. Dan itu kan mulai ditinggalin awal-awal, terus fokus ngebahas ekonomi, spesifik makroekonomi kan, karena bidang ini di situ. Nah ini kan ekonomi dan politik itu kan kausalitas ya, saling bertaut satu sama lain. At the end of the day, ketika kebijakan ini terus jalan gitu, dan ini bertentangan dengan teori yang aku ajarin, misalnya atau aku bikin konten, nggak mungkin dong aku jadi di sisi yang lain aku punya quote sendiri, aku nggak akan ngeludahin tempat aku makan gitu. Paham. Ya kan, Paham. aku nggak akan Kementerian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu dampaknya ke kehidupan aku sangat besar gitu. Aku di sekolah dibiayain negara, aku kerja di ini negara, makanya ketika konflik of interest ini semakin terjadi nantinya, walaupun waktu itu belum terjadi ya jangan sampai nunggu itu terjadi dulu gitu kan ya. Nah, tapi waktu aku jalan bareng pekerjaan itu sekitar 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu juga dipertimbangkan nih. Oh iya, misalnya income dari sini udah stabil atau belum. Pivotnya nanti kemana, yang mau dibawa kemana, apakah cukup jadi kreator aja gitu, cuman ya udah jadi kayak bacain berita aja, ngelihat ada isu bahas selesai, apakah cukup dengan itu doang, movement selanjutnya apa, itu kan harus dirinci, dibikin baik-baik. Nggak, setelah baik-baik dilihat nih potential gainnya apa, potential lossnya apa, cost benefit analisisnya kayak gimana, diukur gitu kan. Oh, cost pro konnya, akhirnya ketemu keputusan, oh ya udah kayaknya yang paling baik untuk diriku